Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan kabarnya tetap baik-baik saja. Dan di edisi video kali ini kita ketemu lagi di channel VRK ya, di sesi motovlog. Dan di hadapan kita ini sudah terlihat ya dengan sangat jelas tempat pemakaman dari orang yang terkaya di Indonesia. Beliau adalah bisa dibilang pemilik PT Gudang Garam yang sudah sangat melegenda ya. Dan hari ini kita berada di lereng Gunung Klothok, Kediri, Jawa Timur. Kita coba melihat sekeliling tempat ini, teman-teman. Ini areal pemakaman ya, yang menurut aku sangat luas banget arealnya. Bisa dilihat teman-teman kanan kiri ya. Ada pekerja-pekerja juga yang sedang mengerjakan yang seperti itu. Jadi sebenarnya saya sangat penasaran dengan lokasi ini tuh kenapa ya, karena di lokasi inilah terdapat tempat peristirahatan terakhir ya dari pemilik PT Gudang Garam, yang sekali lagi beliau tercatat sebagai orang yang terkaya di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Saya penasaran ya, pengen melihat sebenarnya seperti apa begitu. Dan ketika saya sudah sampai ya cukup takjub juga saya. Baiklah teman-teman, kita coba berputar-putar ya di areal ini. Seperti apa kompleks pemakaman yang menurut aku luas ini ya. Luas teman-teman. Dan makam-makam yang berada di sekitar sini itu yo yang namanya makam Cina ya. Jadinya gede-gede yang seperti ini, besar-besar. Namun di areal ini sangat sejuk teman-teman, udara yang terasa ya, karena pepohonannya rindang-rindang begitu. Mungkin di antara teman-teman yang berasal dari kota Kediri sudah tidak asing lagi dari tempat ini. Namun saya yang berasal dari luar Kediri cukup penasaran, pengen melihat ya lokasi pemakaman orang terkaya di Indonesia itu seperti apa. Dan wow, luar biasa banget ternyata. Baiklah teman-teman, dan ini sebenarnya bisa memutar lagi ke sana ya. Apakah kita akan berputar? Kemudian kita keluar dari areal ini. Sebenarnya ke arah kanan ini kita bisa keluar langsung untuk menuju ke areal desa gitu ya. Namun kita akan coba terabas jalan yang berada di depan kita ini. Jadi jalur ini juga difungsikan atau dipakai juga ya untuk tempat pembuangan sampah gitu teman-teman. Kemudian di seberang sana itu, di sisi kanan itu terlihat ya Gunung Klothok. Sekarang jam 10:33 dan ini panasnya lumayan ya, kerikit-kerikit gitu. Wah, ternyata areal pemakaman ini kalau dilihat dari sini luas loh. Dan ini jalannya ya, jalannya mantap banget. Belum dilakukan penghalusan ya. Pemilik PT Gudang Garam memang tercatat sebagai orang terkaya se-Indonesia, karena memang perusahaan tersebut bisa dibilang cukup besar teman-teman ya, cukup besar. Dan memang produksinya itu hampir menjadi buruan warga masyarakat rokok gitu ya, khususnya bagi teman-teman yang
smoking ya. Tapi kalau aku seumur hidup nggak pernah smoking. Jadi nggak pernah beli. Saya meskipun beli ya, bukan berarti saya nggak pernah beli ya. Saya pernah beli, namun tidak saya hisap sendiri. Biasanya kalau saya beli itu ya saya kasih ke orang gitu. Surya 16 lah biasanya, kalau nggak gitu ya Surya 12 lah. Wow. Jadi di sini itu memang sepertinya ada petugas-petugas khusus teman-teman ya, untuk merawat makam-makam yang berada di tempat ini. Di tempat ini, dari cerita-cerita yang saya dapatkan juga pernah terjadi beberapa kali pencurian patung macan itu ya. Itu beberapa kali terjadi percobaan pencurian, namun pelaku berhasil ditangkap gitu. Setelah saya tanya-tanya berapa sih harga patung singa atau patung macan ya yang berada di pemakaman seperti itu, ternyata mahal gitu. Kisaran sebijinya 12 hingga 16 jutaan teman-teman. Waduh, pantesan ya. Kok ada orang yang nyuri gitu. Oleh karena itu, makam dari almarhum pemilik PT Gudang Garam tersebut dijaga oleh security teman-teman. Dan untuk masuk memang nggak boleh ya. Saya mau izin masuk ke dalam tadi nggak boleh. Jadi saya ambil video dari luar lah, untuk mengobati rasa penasaran saya, sekaligus sebagai dokumentasi saya ya. Saya pernah datang ke tempat ini dan terjawab sudahlah rasa penasaran saya selama ini. Sebenarnya sudah lama ya saya pengen ke lokasi tersebut, namun memang belum ada waktu teman-teman. Hari ini ada waktu ya, alhamdulillah. Setidaknya rasa penasaran kita itu terjawab. Jadi kalau kita ya pengen tahu sesuatu hal begitu, namun kita itu belum melihatnya, belum memilikinya, itu rasa penasarannya itu seakan-akan menghantui itu. Namun setelah kita melihat atau mendapatkannya, nah rasanya mak pelong gitu loh ya. Jadinya lego kalau orang Jawa bilang seperti itu. Baiklah teman-teman, Kota Kediri ya, masuk di areal sini padat penduduk untuk menuju ke pemakaman tadi. Dan hari ini Kota Kediri sedang hangat panas ya, mendung-mendung sedikit sih, namun cukup asik juga sepertinya untuk bermotovlog beberapa menit ya di sekitar areal ini. Nah, Kediri, wah saya sangat terkesima ya dengan Kota Kediri ini, terutama jika saya membaca cerita sejarah masa lalu. Kota Kediri memiliki histori sejarah yang sangat luar biasa. Saya sangat terkagum-kagum juga ya dengan Kota Kediri kini dan di masa lampaunya. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya Kota Kediri dulunya merupakan tempat berdirinya Kerajaan Kediri yang sangat luar biasa fenomenalnya ya. Bahkan ketenaran dari Kerajaan Kediri pada masa itu disebut-sebut mengalahkan pamor dari Kerajaan Sriwijaya. Luar biasa memang. Memang kalau saya baca-baca sedikit ya tentang Kerajaan Kediri itu, memang konon teritorial wilayah kekuasaannya itu seluruh Pulau Jawa, kemudian beberapa tempat lainnya di Pulau Sumatera. Itu membuktikan bahwasanya Kediri ataupun Kerajaan Kediri pada masa itu bukan sebuah kerajaan kecil, bukan kerajaan kaleng-kaleng, namun adalah sebuah kerajaan besar.
masa-masa emas kerajaan Kediri pada saat diperintah oleh Prabu Jayabaya, itu disebut-sebut sebagai raja yang benar-benar mampu dan bisa ya membawa kerajaan Kediri itu di puncak kejayaannya. Meskipun pada akhirnya kerajaan Kediri harus terbagi menjadi dua ya, karena ya perebutan kekuasaan saja dari putra raja begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin teman-teman yang lebih paham, yang lebih tahu, yang lebih hafal sejarah bisa dituliskan di kolom komentar. Meskipun pada akhirnya juga pertikaian yang terus-menerus dari kedua kerajaan tersebut berakhir dan kembali lagi kerajaan Kediri menjadi satu. Biasa ya hal-hal yang seperti itu teman-teman, jangankan di sebuah kerajaan ya, jangankan di sebuah kerajaan, terkadang rumah tangga kita sendiri pun ya, ataupun keluarga kita sendiri pun, jika amit ya, nuwun sewu, jika orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah, itu biasanya akan eker-ekeran sama dulur, akan cakar-cakaran gitu ya. Beberapa di antaranya seperti itu, meskipun tidak semuanya, namun ada kasus-kasus yang seperti itu. Apalagi dalam teritorial sebuah kerajaan besar ya, perebutan dari putra-putra raja itu hal yang biasa. Dan itulah Kediri teman-teman. Kediri memang ciamik ya. Mantap. Loh, kota-kota yang lain gimana mas? Masa yang lain kalah dengan Kediri? Setiap kota pasti memiliki daya tarik tersendiri teman-teman ya, daya tarik tersendiri, kelebihan tersendiri ya, cerita-cerita sejarah tersendiri yang kesemuanya kalau saya akumulasikan ya, itu ya wis padha wae lah, sama saja. Seluruh wilayah di NKRI ini adalah wilayah-wilayah yang memiliki nilai peradaban sejarah yang berlalu dan kini. Wis pokoknya kalau dolan-dolan di Indonesia itu nggak bakalan kecewa ya. Seluruh tempat di penjuru Nusantara ini menjanjikan tempat-tempat yang istimintil gitu. Dan kalau saya perhatikan teman-teman, saya masuk ke wilayah Kediri memang tidak ada semacam penyekatan-penyekatan gitu ya yang berkaitan dengan mudik, karena saya motovlog ini di tanggal 1 ya, di tanggal 1 Mei 2021. Mungkin penyekatan-penyekatan mudik itu per tanggal 6 ya, per tanggal 6 Mei sepertinya. Soalnya saya masuk ke beberapa kota masih los aja, belum ada pemeriksaan-pemeriksaan yang seperti itu. Mungkin teman-teman yang berasal dari Kediri kemudian merantau, pengen mudik, pengen balik ke Kediri, ya monggo, sah-sah aja gitu. Nanti kalau ada seperti ini, seperti itu gimana mas? Ya wes nggak apa-apa ya. Semuanya kan bisa diatur, bisa diproses kan gitu. Berdasarkan pengalaman-pengalaman saya ya ketika bercerita tentang mudik ini kan, kalau tahun-tahun lalu itu saya itu kalau masuk ke kota-kota tertentu itu di antara jam 22 hingga jam 07.00 pagi itu aman teman-teman ya. Jadi nggak ada pemeriksaan dan lain sebagainya. Mungkin sahabat-sahabat semuanya yang pengen ya, yang pengen, sekali lagi yang pengen mudik di tahun ini ya wis lah, monggo kondisikan secara baik ya kesehatannya dan sebagainya. Bukan berarti saya menentang pemerintahan, enggak. Enggak ya. Terkadang ya susah ya antara sesuatu hal yang berkaitan dengan kebutuhan
dan suatu hal yang berkaitan dengan aturan. Siang hari ini kelihatan macet teman-teman. Ramai juga ya siang hari ini. Di sebelah kanan kita Hotel Muslim. Wah, di Kediri ada Hotel Muslim ya. Dan kembali lagi lampu merah. Ini tadi udah berapa detik ya udah lampu merah lagi. Mantap wes. Kota Kediri kriuk-kriuk panasnya siang hari ini teman-teman. Mulai apa ya, mulai cetar ini sinar mentari, sinar matahari di siang hari ini. Namun kalau saya perhatikan di samping kiri kita itu, wah ada yang bakar-bakar sate juga ya. Wah mau mantap pikirnya, ada sate kambing ya. Mantap ini. Tapi ya masih jam segini teman-teman. Saya alhamdulillah hari ini berpuasa, jadinya gak menggok dalan wes sanguku utuh gitu ya. Dompetku gak kalong belas di sini. Mau ngalong tuku bensin tok. Tadi pagi biasanya kalau saya keluar kota seperti ini wes sering saya itu menggok jalan gitu loh, cari makan, minum dan sebagainya. Namun alhamdulillah saya di Ramadan ini masih bisa menunaikan ibadah puasa teman-teman. Syukur alhamdulillah ya. Jalan-jalan di kota Kediri jam segini rasanya piye mas? Rasanya panas. Jam segini kok ya. Namun akan berbeda ya mungkin kalau jalan-jalan putar-putar kotanya itu di jam-jam menjelang berbuka puasa gitu. Suasananya jadi adem, jadi lebih enjoy gitu. Tapi kalau jam-jam segini ini memang nggak cocok ya untuk jalan-jalan. Cocoknya untuk ya beraktivitas lah. Jadi orang-orang yang berlalu lalang di sekitar kita ini adalah orang-orang yang pekerja keras semua teman-teman. Bukan seperti saya ya, sing hobine ngeluyur wae, sing hobine belakraan tok. Wes gak jelas kerjane. Kancane teman-temannya bersemangat semua ya untuk berkarya, saya malah kelutusan terus, heran aku. Baiklah teman-teman, kita memasuki areal tengah kota Kediri ya ini. Wah, jantenan mantap ya. Di samping kiri kita ini ada masjid teman-teman, Masjid Agung Kota Kediri ya. Jadi di samping kiri kita, kemudian alun-alunnya di samping kanan kita ini. Ini alun-alun Kediri ya. Wow, mantap cuy. Alun-alun Kediri ini ternyata teman-teman. Masuk ke wilayah kota Kediri ini tidak heran teman-teman kalau kita akan menjumpai gitu ya, orang-orang Kediri itu yang perempuan sing wedok wis jan melenuk gitu ya. Ayu-ayu putih-putih merusuh gitu. Kemudian yang laki-laki sing lanang ya wis gagah-gagah, ganteng-ganteng. Kenapa? Ya karena mungkin tersangkut paut dengan kisah masa lalu teman-teman, karena di wilayah Kediri dulunya terdapat sebuah kerajaan ya
yang dimana dari kerajaan-kerajaan tersebut tentunya menurunkan ya garis keturunan yang sebagian besar tentunya berada di wilayah Kediri. Oleh karena itu ya jangan heran mungkin di wilayah Kediri ini banyak sekali terdapat sahabat-sahabat kita ya sing cakep-cakep itu yang memiliki garis keturunan darah biru. Ini aja sekedar opini ya. Ini hanya sekedar obat gabut saja. Sekali-kali memang saya pengen putar-putar di kota Kediri ini. Biasanya saya tuh mau lewat sak seretan tok begitu. Namun di edisi video kali ini saya pengen ya mengamati lebih jelas lah di sekeliling kota ini Kediri. Ternyata kota ini juga cukup asik ya, cukup mantap juga. Di depan kitanya ada apa? Oh, Yayasan Tridharma. Oh, gede ya teman-teman ya. Di kota Kediri ini juga saya perhatikan juga banyak teman-teman bangunan-bangunan kuno ya, sepertinya bangunan-bangunan Belanda. Yang saya perhatikan beberapa di antaranya itu memang ada di beberapa titik di kota Kediri. Saya pengen explore tapi ini saya sedang menuju ke suatu tempat teman-teman, nggak bisa lama-lama ya saya di Kediri. Mungkin suatu saat lah saya akan dolan-dolan main-main lagi ke kota Kediri. Yang pasti terima kasih untuk teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang sudah menonton edisi video saya di segmen motovlog ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga, menjadi hiburan yang menarik buat teman-teman. Kemudian bisa melihat ya sekilas kota Kediri itu sebenarnya seperti apa. Ya seperti ini. Ini adalah gambaran kota Kediri, teman-teman. Yang penasaran dengan kota ini, wes jangan lama-lama, cepat main ke sini. Sing durung duwe bojo, golek bojo wong Kediri wae. Tak jamin wong Kediri sregep-sregep, akas-akas nyambut gawe ini ya. Wongnya ya api-api gitu loh. Wayu-wayu ganteng-ganteng wes. Tinggal pilih aja ya. Baiklah teman-teman, dan ini ada jembatan Brawijaya. Wah mantap ya. Kita lewatlah jembatan yang cukup fenomenal ini di kota Kediri. Mantap juga melintas di atasnya ya, semeriwing adem teman-teman. Wes ya, jos gandos mantap. Baiklah sahabat, saya mohon pamit undur diri dulu ya. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Seperti biasa, saya akan melanjutkan lagi perjalanan-perjalanan saya untuk menuju ke kota-kota yang lain, khususnya di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan mungkin untuk progres selanjutnya kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, saya pengen tulan-tulan juga ke wilayah Jawa Barat. Karena seumur hidup ya, saya itu belum pernah menginjakkan kaki ke wilayah Jawa Barat teman-teman. Ngenes ya. Aduh, umur wis arep entek ya, umur sudah mau habis, tapi Pulau Jawa saja masih ada ya yang belum terkunjungi. Itu sesuatu hal yang ya wis lah, disyukuri saja dengan segala kondisinya teman-teman. Kalau saya ngersulo, kalau saya itu ngeluh ya wis, kenapa harus ngeluh ya? Padahal semuanya akan indah pada akhir ceritanya kan, ada yang bilang seperti itu. Baiklah sahabat, dan salam Bhinneka Tunggal Ika, salam persaudaraan untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.